Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalisatu asharata. Utawi maqalah kaping 13. Kila den dawuhaken hamul arifi utawi sejone wong kang makrifat iku al sanau muji. Ai tegese muradun ngarepaken sapa al arifu wong kang makrifat billahi kelawan Allah apa al sanau muji ngalallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala bijamili sifatihi kelawan baguse sifate Allah. Jadi ada suatu perkataan bahwa napa nggih? Sejo niku napa? Sejo itu aktivitas utama. Jadi sejo itu aktivitas utama. Jadi hamul arifi, jadi aktivitas utama orang yang marifat adalah memuji pada Allah. Wa hamu zahidu lan utawi sejone az-zahidu wong kang zuhud iku adungau donga. Ai tegese muradun ngarepaken sapa az-zahidu wong kang zuhud ngani zaiti saking tambahan ngala qadril hajat ing atase kira-kirane kebutuhane man. Minat dunya saking donya bikol bihi kelawan atine apa adungau donga wa utawi donga iku al tadarru DPDP ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisualin kelawan jaluk ma ing barang indahu ing ngersane Allah minal khairi saking kebagusan. Yang kedua adalah aktivitas utama seorang yang zuhud itu adalah berdoa. Karena orang yang zuhud ini karena orang yang zuhud adalah orang yang mengambil dunia itu secukupnya. Makanya aktivitasnya itu selalu berdoa, mohon ampun kepada Allah ataupun dan lain-lain. Karena orang zuhud itu senantiasa merasa bahwa yang diberikan oleh Allah itu telah mencapai kadarnya untuk mencukupi kebutuhannya. Berbeda dengan kalau yang orang makrifat tadi kan aktivitas utamanya adalah memuji kepada Allah atau mencintai kepada Allah. Nah, itu karena orang yang makrifat itu sudah memahami. Di sini disebutkan bijamili sifatihi. Jadi sudah memahami atau mengetahui segala sifat-sifat kemuliaan dari Allah yang tergambar dari berbagai macam, termasuk Al-Quran, termasuk alam semesta, juga adanya Asmaul Husna, nama-nama yang indah itu, nama-nama Allah. Itu orang yang makrifat ini sudah mengetahui, sehingga beliau senantiasa memuji kebesaran Allah. Sedangkan orang zuhud itu sudah merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah, sehingga mereka itu tidak begitu mengejar kebutuhan dunia, karena mereka telah yakin bahwa semua makhluk itu sebenarnya sudah diciptakan rezekinya masing-masing. Makanya orang zuhud ini lebih banyak memperbanyak doa, tetap berusaha tapi sewajarnya, hingga dia merasa cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi, orang zuhud ini mungkin mirip beberapa ciptaan Allah yang lain. Ngapunten nggih, misalnya kayak burung. Burung itu kalau pagi itu keluar mencari makan. Pagi mencari makan, mungkin hingga sore sudah kenyang, dia tidur sampai besok lagi.
nyari makan lagi, tidur lagi, nyari makan, tidur lagi. Cuma seperti itu. Tidak yang menumpuk-numpuk. Misalnya hari ini dia kebetulan pas ada makanan banyak, misalnya sawahnya sedang menguning ataupun banyak yang mau panen. Jadi biasanya kan banyak burung. Nah, tapi kalau burung ini hanya mengambil secukupnya hingga mungkin dia sendiri kenyang ataupun keluarganya disarang. Maksudnya anaknya mungkin juga yang betina itu kenyang. Tidak sampai menumpuk untuk beberapa hari. Tidak istilahnya memanfaatkan momen. Nah, misalnya ada yang mau panen padi gitu, biasanya kan banyak burungnya. Itu burung itu tidak memanfaatkan momen, mencari sebanyak-banyaknya nanti tidur di sarang, tidak. Tapi secukupnya untuk hari itu dia nyari hari itu, untuk besok dia nyari untuk besok. Nah, seperti itu. Orang zuhud itu juga seperti itu. Jadi mencari dunia secukupnya ataupun sekedarnya untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak yang sampai berlebih-lebihan. Itulah orang zuhud itu seperti itu. Ini kita lanjutkan. Li'anna hammu krono stune sejo al arifi wong kang makrifat iku robbahu pangerane arif. La thawabun ora fokus neng thawabun iku pira-pira ganjaran wala jannatu lan pira-pira surga. Nah, jadi niki orang yang makrifat itu yang dicari itu ada ridho dari Allah, bukan lagi masalah pahala, bukan lagi masalah surga, tapi masalah ridho dari Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah juga pasti kita ini diberikan kemudahan. Ini di dunia juga seperti itu. Misalnya kita sebagai karyawan ataupun staf, kita memiliki kepala atau bos dan lain-lain yang itu berada di pucuk pimpinan. Katakanlah pimpinan kita menjadi karyawannya. Orang arif itu seperti ini. Karyawan itu tidak berpikir aku kudu kerja apik, kudu ngene biar bisa dipuji oleh pimpinan, tidak. Tapi intinya seorang yang arif itu, karyawan ini bisa menyenangkan hati pimpinannya. Jadi ketika pimpinannya itu sudah senang dengan dia, apapun bisa didapat olehnya. Mungkin kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kemudahan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Itu sama seperti hubungan antara karyawan dan pimpinan. Nah, orang arif itu juga seperti itu. Yang dicari itu adalah ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang diminta seorang yang arif ini pasti dikabulkan, termasuk pahala, termasuk surga dan lain sebagainya. Waham muzaidu lan utawi sejone wong kang zuhud iku nafsuhu awake dhewe zuhud. Ai manfaatan tegese manfaate nafsahu ing awak. Ai manfaatan nafsahu tegese manfaate awake dhewe. Minasawabi saking pira-pira ganjaran wal jannati lan surga. Lah, kalau orang zuhud ini masih mengharapkan pahala dan masih mengharapkan surga. Tidak seperti orang yang arif tadi mengharapkan ridho dari Allah. Ini sama-sama baiknya. Ini mengajarkan pada kita bahwa tingkatan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mungkin masih tingkat 1, ada yang sudah tingkat 2, ada lagi yang sudah tingkat 3 dan yang paling atas. Nah, salah satu yang atas itu adalah orang yang makrifat. Dia sudah tidak berpikir yang dipikirkan oleh orang-orang awam. Kalau bahasanya itu khusus yang khusus. Nah, kalau biasanya membahasakan itu khusus yang khusus. Ada orang biasa, orang khusus, dan orang yang khususnya khusus. Jadi
Kalau orang makrifat itu sudah di tingkat di sini, karena dia sudah tidak berpikir selayaknya orang yang awam. Kalau orang awam seperti kita itu yang difikirkan kan mungkin pahala, surga dan lain-lain. Tapi mungkin ya memang mungkin berpikir tentang ridho Allah, tapi masih mengedepankan ketika kita berbuat baik maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita mendapat pahala kita banyak, maka jaminannya adalah surga, seperti itu. Itu kalau orang biasa berpikir. Tapi kalau sudah orang makrifat itu berpikirnya, yo sing tak lakoni iki yo kanggo Allah, sing tak lakoni iki yo nggih ngalap ataupun mencari ridho dari Allah. Ketika ridho Allah itu sudah didapat, kan apa-apapun bisa didapatkan. Tapi orang makrifat itu tidak berpikir sampai ke situ. Yang difikirkan oleh orang makrifat hanya ridho dari Allah. Jadi seperti itu perbedaan orang yang makrifat dengan orang yang zuhud. Nah, kalau orang yang makrifat itu aktivitas utamanya itu adalah memuji Allah dan berharap ridho dari Allah. Kalau orang zuhud itu aktivitas utamanya adalah berdoa, yang mana yang diharapkan itu adalah adanya pahala serta surga. Ini sama-sama baiknya. Kedua aktivitas ini sama-sama baiknya, cuma beda tingkatan saja. Ada yang orang yang biasa, ada orang awam, orang biasa, ada yang orang yang sudah mulai khusus, ada yang paling khususnya khusus. Termasuk orang yang makrifat ini karena sudah dalam tanda kutip niku pola pikirnya itu sudah out of box. Tidak sewajarnya orang awam berpikir. Jadi di pembahasan yang ke-13 ini kita disuguhkan dua tingkatan manusia, orang yang makrifat dan orang yang zuhud. Mungkin niku untuk pembahasan makalah ke-13 kita lanjutkan di kemudian hari. Intaha wa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.